Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'du. Ibu dan bapak, para pemirsa rahimatullah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, sehingga malam hari ini kita sudah berada pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah termasuk bulan haram, ya, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana keutamaan bulan haram itu adalah apabila kita berbuat kebaikan, beramal soleh, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya juga apabila kita berbuat dosa, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Maka mari kita gunakan bulan Rajab ini sebagai suatu bulan untuk mempersiapkan diri menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW, junjungan kita, memberikan keteladanan contoh kepada kita bahwa Rasulullah itu mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya. Artinya di bulan Rajab dan nanti di bulan Syaban Rasulullah sudah mulai mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kemudian tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tak berlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sekalian diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita Bulughul Maram pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pada pembahasan bab Thaharah, terutama terkait dengan masalah haid, ya, pada hadis yang ke-111, ya. Pada hadis ini dikatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Jabibah binta Jahsi sakat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala umkuthi qad rama kanat tahbi suki haidatuki thumma iktasili wa kanat ta'tasilu likula sholah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah binti Jahsy mengadukan pada Rasulullah SAW tentang darah istihadah. Maka beliau bersabda, berhentilah dari sholat selama masa haid menghalangimu, kemudian mandilah. Ya. Maka Ummu Habibah mandi untuk setiap kali sholat, demikian diriwayatkan oleh hadis Muslim. Jadi pada hadis ini dibicarakan terkait dengan kondisi-kondisi di mana seorang wanita itu mengalami penyakit, ya, penyakit istihadah, ya. Penyakit istihadah di masa haid, ya, di masa haid. Maka hal itu yang ditanyakan oleh Ummu Habibah kepada Rasulullah, ya, bagaimanakah yang harus dikerjakan oleh seorang wanita apabila dia istihadahnya itu di masa haid, ya. Maka dari penuturan hadis ini paling tidak kita mendapatkan suatu gambaran. Yang pertama, bahwa wanita yang mengeluarkan darah istihadah dan masih berada dalam masa haid maka dilarang untuk mengerjakan sholat. Jadi kalau kita ini sedang terkena penyakit, ya, kemudian pada masa haid itu keluar darah istihadah, maka hukumnya adalah kita tidak boleh mengerjakan sholat, ya, karena kita masih terhitung, ya, masih terhitung pada masa haid, walaupun kita mengeluarkan darah istihadah, tapi waktunya masih di
masa di waktu haid, maka kita tidak diperkenankan untuk mengerjakan sholat. Dan yang kedua, darah haid dan istihadah itu najis. Darah istihadah tidak menghalangi wanita untuk menunaikan sholat dan puasa. Jadi walaupun status daripada darah istihadah dan darah haid itu sama-sama najis, tetapi memiliki implikasi terhadap pelaksanaan syariat yang berbeda. Kalau seorang wanita itu haid, ya, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh mengerjakan puasa. Tetapi apabila seorang wanita itu mengalami istihadah di luar masa haid, jadi mungkin setelah haidnya itu habis, ya, selesai, kemudian keluar darah istihadah, maka dalam ketentuan hadis ini itu wanita disarankan, dianjurkan untuk tetap mengerjakan sholat, ya, dan boleh mengerjakan puasa. Tentu bagi seorang wanita diperlukan suatu pengetahuan, ya, untuk membedakan antara perbedaan darah haid itu bagaimana, darah istihadah itu bagaimana, ya. Karena pengetahuan itu sangat penting untuk menentukan darah yang keluar itu apakah darah haid atau darah istihadah, sehingga dia bisa mengambil suatu sikap dalam menjalankan ketentuan syariat. Kalau darah haid berarti dia tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa, tapi kalau dia mengeluarkan darah istihadah di luar masa haid, maka dia boleh mengerjakan sholat dan dia boleh juga mengerjakan puasa. Itu pemahaman yang kita petik dari hadis ini. Kemudian dalam hadis itu juga diterangkan terkait dengan bahwa masa haid yang paling sebentar adalah sehari semalam, lazimnya 6 atau 7 hari, dan paling lama 15 hari. Jadi batasan waktu atau masa haid bagi wanita itu kebanyakan itu antara 6 sampai dengan 7 hari, atau paling lama adalah diambil waktu yang paling panjang, yaitu 15 hari. Artinya setelah melewati masa itu, ya, maka seorang wanita sudah harus bisa mengambil kesimpulan bahwa darah yang dikeluarkan itu bukan lagi darah haid, maka berkewajiban dia untuk menjalankan kewajiban syariat yang dibebankan kepadanya. Nah, sholat ataupun di waktu bulan Ramadan itu dia mengerjakan puasa. Nah, ini harus dipahami dan dimengerti oleh para kaum muslimah. Dan yang ketiga, bahwa sifat darah dapat dibedakan dari warna dan baunya. Tentu pemahaman ini para muslimah lebih paham, ya, terkait dengan bagaimana perbedaan antara warna darah haid dengan warna darah istihadah, bau darah haid dengan bau darah istihadah. Tentu para muslimah sudah memahami hal itu, ya. Mungkin dalam pembahasan terkait dengan fikih nisa itu sudah memahami bagaimanakah warnanya dan bagaimanakah baunya. Dan yang keempat, jika darah haid telah berhenti, diwajibkan untuk mandi, ya. Jadi dalam kesempatan ketika kita ini sudah berhenti darah haid, maka diwajibkan untuk mandi janabah, ya, mandi janabah. Lalu kemudian kita bisa mengerjakan kewajiban syariat yang lain seperti sholat dan puasa. Hanya saja ketika kita ini berada pada suatu kondisi di mana kita istihadah, ya, dalam masa setelah haid selesai, ya. Jadi kita sudah haid selesai, kemudian kita masih istihadah, ya. Maka pada hadis ini diriwayatkan bahwa Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah yang bertanya tadi, itu setiap kali akan mengerjakan sholat itu dia mandi. Bahkan dalam hadis yang ke-110 yang kita bahas kemarin diberikan contoh dari Rasulullah SAW, ya, jika engkau mampu mengakhirkan sholat duhur dan mengawalkan sholat asar, maka lakukanlah, ya, kemudian engkau mandi ketika suci dan engkau sholat duhur dan asar secara jamak. Jadi kalau seandainya seorang wanita itu darah istihadahnya masih keluar setelah haid, ya,
maka cara dia mengerjakan sholat itu adalah dengan cara mandi dulu, kemudian sholatnya itu supaya dipilih di antara dua hal yang diterapkan. Yang pertama adalah melakukan sholat mandi, ya, kemudian melakukan sholat duhur di akhir sholat duhur, tapi menjelang sholat asar. Jadi mandinya itu digunakan untuk mengerjakan dua sholat, yaitu mengakhirkan sholat duhur, ya, dan kemudian mengawalkan mengerjakan sholat asar dengan satu kali mandi. Ya, demikian juga ketika dia mengerjakan sholat maghrib ataupun sholat isya, dia mandi terlebih dahulu, kemudian wanita tadi itu mengakhirkan sholat maghribnya dan mengawalkan sholat isyanya atau dijamak, ya. Jadi ketika dia melakukan mandi, dia langsung bisa menjamak, ya, dua sholat duhur dikerjakan di waktu asar, atau sebaliknya sholat duhur dikerjakan di waktu asar, atau sholat asar dikerjakan di waktu sholat duhur. Atau juga bisa menjamak juga sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, atau sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Diperkenankan bagi wanita yang istihadah untuk menjamak sholatnya, sehingga dia mengerjakan dua sholat itu, ya, dalam satu kali mandi. Demikian, ya. Terkecuali tentunya sholat subuh, ya, sholat subuh yang tidak mungkin dijamak, ya, sehingga pelaksanaannya dikerjakan setelah dia mandi kemudian mengerjakan sholat subuh. Itu bagi mereka yang terkena penyakit istihadah, maka kewajiban sholat itu tetap menjadi tanggungan bagi muslimah itu, yang ketika dia akan melaksanakan sholat, dia disunahkan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu, kemudian pelaksanaan sholat yang dia kerjakan itu bisa dilakukan dengan jamak, apakah jamak takhir ataukah jamak takdim. Itu yang ke-112 hadisnya. Ya. Kemudian yang 111, wa an Adiyah radhiyallahu anha qalat kuna lana udul qudrata wasufrata ba'da tohri saya. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami tidak khawatir dengan keluarnya cairan keruh dan warna kekuningan setelah suci dari haid. Jadi pada hadis yang ke-112 ini, paling tidak kita ketika seorang perempuan yang telah suci, ya, pasca keluarnya keputihan atau keringnya cairan yang keruh atau berwarna pucat, ya sudah tidak terhitung lagi dalam keadaan haid. Adapun cairan berwarna pucat atau keruh yang keluar di tengah-tengah masa haid, berarti cairan itu adalah darah haid. Jadi kalau seandainya kita ini seorang wanita, ya, mengeluarkan darah setelah haidnya selesai, ya, yang warnanya adalah mungkin cairan berwarna pucat dan keruh, ya, maka itu adalah istihadah. Jadi dia tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat itu. Kemudian kalau seandainya dia itu mengeluarkan cairan yang putih keruh, ya, tapi di masa yang masih haid, ya, maka darah itu terhitung darah haid, sehingga dia tidak boleh sholat dan tidak boleh mengerjakan puasa. Demikian. Dan yang ketiga, cairan yang keluar dari rahim setelah suci dan setelah masa haid bukanlah darah haid. Jadi walaupun seorang wanita itu mengeluarkan darah setelah dari rahimnya setelah masa haid itu selesai, maka itu tidak terhitung, ya, sebagai darah haid. Dan tentunya bagi para muslimah mengetahui waktu masa haid yang biasanya dilalui, yang dalam pembahasan yang di depan diuraikan setidaknya 6 atau 7 hari, ya, atau yang paling lama itu adalah 15 hari. Itu setelahnya itu maka kalaupun keluar darah itu bukan darah haid tapi darah istihadah yang mewajibkan bagi dirinya untuk tetap mengerjakan kewajiban syariat seperti sholat dan puasa. Dan yang keempat,
cairan berwarna pucat atau keruh yang keluar sebelum masa suci termasuk darah haid. Jadi kalau seandainya di masa haid itu darahnya bukan darah haid, ya, tapi masih masa haid antara 6, 7 hari atau 15 hari, biasanya kita seorang wanita lebih tahu waktunya, ya, tapi itu masa haid kita, ya, tapi darah yang keluar tidak berwarna merah ke hitam-hitaman lagi, tetapi sudah berwarna putih tapi keruh ataupun kuning atau keruh, ya, maka itu bukan lagi terhitung darah haid, ya, maka dia tetap berkewajiban untuk mengerjakan sholat yang tata caranya kita didahului dulu dengan mandi untuk mengerjakan 2 sholat, ya, atau mungkin menjamak 2 sholat, bisa jamak takdim atau jamak takhir, terkecuali waktu subuh ini, ya. Kemudian hadis yang ke-113, wa an Anas radhiyallahu anhu anal yahuda kanu ida hadat al mar'ata lam yu'akiluha faqala nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kula syai'in ilan nahkah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, orang Yahudi tidak mau mengajak istrinya yang sedang haid untuk makan bersama. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, lakukanlah semua yang kau inginkan bersamanya, kecuali bersetubuh. Jadi dalam hadis ini terkandung suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian, bahwa haram hukumnya menyetubuhi istri yang sedang haid. Jadi pada dasarnya seorang suami itu boleh memperlakukan istrinya apa saja pada masa haid dia, terkecuali adalah menyetubuhi, ya. Jadi tidak boleh seorang laki menyetubuhi istrinya yang sedang haid, ya. Nah, kalau pada hadis tadi, ya, dikatakan bahwa orang Yahudi itu memperlakukan wanita yang baru haid itu dengan perlakuan yang sangat kejam, ya, yaitu dengan tidak membolehkan dia makan bersama dalam satu meja bersama dengan suaminya, gitu kan. Nah, Islam tidak demikian, ya. Seorang suami itu bisa saja dia tidur bersama dengan istrinya, makan bersama istrinya. Yang tidak boleh dilakukan di masa perempuan atau muslimah haid itu bagi orang laki-laki itu adalah bersetubuh saja, bersetubuh saja. Nah, kemudian yang kedua, seorang suami tidak boleh menikmati, ya, atau bersetubuh sesuatu antara pusat, ya, dan lutut tanpa penghalang saat istrinya sedang haid. Jadi dalam hal ini dijelaskan bahwa ketika seorang istri itu sedang haid, maka si suami itu boleh melakukan istimta. Istimta itu berjumbu, ya, berjumbu dengan istrinya. Tetapi saat dia berjumbu dengan istrinya itu harus ada kain penghalang, ya, kain penghalang, bisa sarung ataupun mungkin selimut, ya, sehingga pada waktu itu, ya, dia masih bisa mengontrol, ya, kesadarannya untuk tidak bersetubuh dengan istrinya itu. Jadi boleh saja pada saat seorang istri itu haid, ya, maka suami boleh melakukan istimta, ya, atau berjumbu dengan istrinya sebatas antara pusat sampai lututnya. Jadi menjumbu batasan pusat sampai lututnya boleh, ya, asalkan ada kain yang melindunginya itu. Kemudian juga, ya, kalau dalam konteks ini boleh saja seorang istri itu melayani suaminya dengan tidak bersetubuh, ya, tapi mengeluarkan spermanya dengan tangan, ya, dengan tangan. Itu diperkenankan dalam agama Islam. Sehingga di masa-masa haid bukanlah masa-masa pengucilan bagi seorang wanita, bukan. Tapi wanita boleh tidur bersama dengan suaminya, ya, juga boleh melakukan melakukan persetubuhan dengan melakukan istimta, ya, istimta
tadi ya, mencumbui istrinya dengan kain pelindung itu ya. Dan tentu bagi istri juga boleh melakukan membantu suaminya untuk mengeluarkan spermanya dengan tangannya. Kemudian yang ketiga, bahwa syariat Islam itu berbeda dengan Yahudi dan Nasrani dalam memperlakukan istri yang sedang haid. Inilah perbedaan yang sangat mendasar yang harus dipedomani bagi kaum muslimin, bahwa wanita yang sedang haid itu bukan sesuatu yang aib ya, sehingga dia diperlakukan dengan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Tetapi bagi seorang wanita yang sedang haid itu selayaknya diperlakukan ya, dengan penuh kasih sayang ya. Dia tidak dikucilkan, tapi dia tetap diperhatikan. Yang tidak boleh dilakukan kepada wanita yang sedang haid itu hanya bersetubuh pada farjinya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang lain tetap diperkenakan. Kemudian bahkan mungkin hadis yang terakhir pada pertemuan ini adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuruni fa'ataziru fayubasiruni wa ana qais. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruhku mengenakan kain untuk menutupi tubuhku bagian pusar hingga lutut. Aku pun melakukannya. Selanjutnya beliau mencumbuku, namun tidak sampai bersenggama. Dan ketika itu aku sedang haid. Jadi dalam hadis ini sangat jelas lagi, diperjelas lagi tentang diperbolehkannya ya seorang laki-laki melakukan cumbuan terhadap istrinya yang sedang haid, gitu kan? Apapun bentuknya selain bersetubuh, ya. Jadi apapun bentuknya selain bersetubuh boleh, ya. Jadi yang penting tidak memasukkan zakar kepada farji istri, ya. Tentu saja pada hadis itu diberikan suatu contoh, harus ada pelindung atau pelapis yang memisahkan antara tubuh laki-laki dengan tubuh wanita. Jadi apapun bentuknya percumbuan itu boleh ya. Apakah itu seorang istri itu mencumbui kemaluannya suaminya sehingga membantu mengeluarkan sperma, itu diperbolehkan. Tentu terkecuali dalam aspek-aspek yang tidak sopan ya, walaupun para ulama masih berbeda pendapat tentang hukumnya seorang wanita yang melakukan oral seks ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan gitu. Nah, ini tentu dalam masalah fikih ya, tentu memerlukan suatu pembahasan yang lebih jeli lagi, bagaimanakah hukum yang terkait dengan oral seks itu ya. Tentu akan kita bahas pada pertemuan yang lebih lanjut nantinya. Dan yang kedua dalam hadis ini, bahwa tubuh wanita yang sedang haid itu suci. Jadi pada dasarnya haid itu merupakan suatu sirkulasi yang merupakan hal yang lumrah, yang manusiawi dari seorang wanita, sebagai bukti dia reproduksinya masih jalan dengan normal. Sehingga pada hakikatnya wanita yang sedang haid itu bukan sesuatu yang najis untuk didekati. Nah, yang tidak boleh dilakukan hanya bersetubuh. Adapun bepergian, tidur, bahkan mandi bersama, itu sangat diperkenankan dalam agama ini. Sehingga jangan sampai kita meniru-niru ataupun ikut-ikutan dengan perilaku orang-orang yang disebutkan pada syariat itu, ya, orang-orang ahli kitab ya, yang dia memandang bahwa wanita yang sedang haid itu najis secara umum ya. Bahkan ada pemahaman bahwa mereka itu sedang dimasuki unsur syaitan. Tentu tidak seperti itu, Jadi kita wajib memperlakukan wanita yang sedang haid itu secara normal-normal saja ya, tidak ada ini. Tentunya dalam hal syariat ini, pada saat wanita sedang haid, tidak boleh seorang suami itu mentalak istrinya.
Ya, walaupun mungkin mentalak istri di saat istrinya itu sedang haid, ya, itu merupakan talak bid'ai, ya, talak yang bid'ah, ya. Tetapi keberadaan daripada talak bid'ah itu adalah sah secara hukum syariat, gitu kan. Suami yang mentalak istrinya di masa haid, ya, itu berdosa. Tetapi eksistensi hukum dari mentalak istri ketika haid itu tetap sah secara hukum. Talaknya itu sah secara hukum. Itu. Hanya saja suaminya berdosa mentalak istri di saat haid. Tentunya pembahasan ini akan kita bahas pada ruang lingkup yang berkaitan dengan masalah kerumah tanggaan pada bab bulughul maram, pada bab yang lain secara lebih mendalam. Barangkali hanya itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan informasi ataupun pengetahuan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini memberikan suatu pencerahan baru, informasi baru bagi kita sekalian dalam menjalankan syariat kita dalam beragama. Dan selagi kita sudah memasuki bulan Rajab, maka mari kita bersama-sama untuk menambah doa kita. Ya, mungkin selesai sholat 5 waktu dengan satu tambahan doa lagi, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sehingga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.